Halo semua, di sini saya Fata Rosdiana yang akan memberikan sedikit tutorial untuk kalian semua mengenai rumus-rumus yang akan dipakai di Excel. Nah, di sini ada tabel mengenai daftar gaji karyawan dan tabel data yang masih kosong ini akan kita cari jawabannya dengan menggunakan rumus. Dan ada dua tabel yang harus kita isi. Oke, kita mengisi yang pertama, yaitu kita mencari gaji pokok karyawan. Untuk mencari gaji pokok, kita bisa pakai rumus sama dengan VLOOKUP. Oke, saya zoom sedikit biar lebih jelas. Kita ketik sama dengan VLOOKUP, lalu kita pilih golongan. Karena dengan golongan kita bisa mengetahui gaji pokoknya. Setelah itu, jangan lupa titik koma. Lalu kita klik tabel yang menunjukkan keterangan golongan berapa itu gajinya berapa. Nah, di sini sudah ada keterangan tabel gajinya. Lalu kita blok tabel kedua, tertulis tabel kedua. Jangan lupa titik koma lagi. Setelah itu kita ketik angka 2. Kenapa angka 2? Karena gaji pokoknya itu tertera pada tabel kedua. Dan kita kasih tutup kurung. Lalu kita tekan enter. Nah, muncul hasilnya, lalu kita klik pada hasilnya dan kita tarik sampai bagian bawah. Dan akan keluar semua hasilnya. Sebelumnya maaf bagian kiri terpotong, jadi untuk yang bawah sendiri itu untuk mencari jumlah dan kita klik simbol yang seperti di video, kita pilih jumlah, akan keluar sendiri hasil jumlahnya. Sekarang tunjangan istri. Untuk mencari tunjangan istri ini, di bawah sendiri ada petunjuknya. Nah, di sini tertulis jika status kawin, maka tunjangan istrinya itu 10% dari gaji pokok. Jika tidak kawin, tunjangannya 0. Jangan lupa di sini diisi dengan fungsi logika. Kita pakai rumus if, maka kita ketik sama dengan if, kita pilih status. Nah, terus berhubung yang ditanya tadi kawin, maka kita beri sama dengan tanda petik K. Setelah itu titik koma dan 10% dari gaji pokok. 10% dikali gaji pokok. Titik koma lagi, kita pilih 0. Jika belum kawin, maka tunjangannya 0. Tutup kurung. Kita enter, keluar hasilnya sama seperti tadi. Kita tarik sampai ke bawah. Untuk mencari jumlahnya, pakai simbol, kita pilih jumlah. Selanjutnya, tunjangan anak. Di bawah sendiri ada petunjuk. Jika jumlah anak kurang dari sama dengan 2, maka 5% dari gaji pokok dikali jumlah anak. Jika tidak, atau jumlah anak lebih dari sama dengan 3, maka 5% dikali gaji pokok dikali 2. Sebab tunjangan anak itu maksimalnya hanya 2. Oke, kita pakai rumus sama dengan if. Lalu, kita klik jumlah anak. Kurang dari sama dengan 2. Titik koma dikali gaji pokok, gaji pokok dikali 5% maksudnya, lalu dikali jumlah anak, titik koma lagi, pakai if lagi, jumlah anak lebih dari sama dengan 3, titik koma, gaji pokok dikali 5%, lalu tutup kurung dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena maksimal tunjangannya itu hanya 2 anak. Kita pakai tutup kurung dan kita enter. Untuk keluar hasilnya sama, kita tarik, dan untuk mencari jumlahnya kita pilih simbol yang tadi, pilih jumlah. Terus untuk gaji kotornya tertulis di bagian petunjuk bawah bahwa gaji kotor itu sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan istri ditambah tunjangan anak. Maka kita pakai rumus sama dengan sum. Gaji pokok, kita pilih gaji pokok, titik koma, tunjangan istri, titik koma, dan tunjangan anak, lalu tutup kurung, kita enter. Keluar hasilnya, kita tarik seperti yang tadi sampai ke bawah. Untuk jumlah kita pilih simbol yang seperti awal. Terus ada potongan. Untuk mencari potongan sesuai dengan petunjuk yang di bawah bahwa potongan itu sebesar 15% dari gaji kotor. Nah, kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum.
kita ketik sama dengan sum, lalu kita pilih gaji kotor dikali 15%, tutup kurung, enter. Keluar hasilnya, dan kita tarik, maaf ini keluar kayak gini, maaf ya. Terus kita tarik ke bawah seperti tadi. Untuk jumlahnya sama seperti tadi juga. Nah, setelah itu kita cari gaji bersih, bahwa gaji bersih sama dengan gaji kotor dikurangi potongan. Gaji kotor dikurangi potongan ya. Terus berarti sama dengan, kita pakai rumus sama dengan sum gaji kotor, kita pilih gaji kotor, titik koma, potongan, kita tutup kurung, enter. Keluar gaji bersihnya, kita tarik sampai ke bawah biar semuanya ada hasil. Nah, jumlahnya sama seperti tadi. Maaf, ketekan mulu jumlah. Nah, sudah selesai, semua terjawab tabel 1. Sekarang kita beralih ke tabel kedua. Oke, yang pertama ada jumlah pegawai yang kawin. Berarti yang ditanya jumlah pegawai yang sudah kawin. Untuk mencari itu, kita bisa menggunakan rumus sama dengan count if. Oke, setelah itu kita blok status. Kenapa status? Karena yang ditanya jumlah pegawai yang kawin. Nah, kita blok semua dari awal sampai bawah, kita blok. Bis gitu titik koma, dan setelah titik koma kita beri petik K, kita ketik K, maksudnya kita ketik K karena yang ditanya jumlah pegawai yang kawin. Tutup kurung, kita enter, keluar hasilnya. Maaf ini aku ratakan dulu biar rapi. Terus yang kedua ada jumlah pegawai golongan 2. Maka kita bisa menggunakan rumus sama dengan count if. Yang dicari golongan 2, maka yang di blok adalah bagian golongan. Kita blok dari awal sampai akhir. Setelah itu titik koma 2. Yang dicari golongan 2, maka 2-nya jangan lupa ditulis. Tutup kurung, kita enter, akan keluar hasilnya. Terus di sini ada jumlah gaji bersih pegawai kawin. Maka kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum if. Sum if. Kita pilih sum if. Lalu yang ditanya gaji bersih pegawai kawin. Maka kita blok dulu status dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu titik koma, kita ketikkan K, jangan lupa yang ditanya kawin ya, jadi kita ketikkan K, titik koma lagi, gaji bersih, kita klik, kita blok gaji bersih, maaf, kita blok gaji bersih dari awal sampai akhir, jumlahnya nggak usah ikut di blok ya. Lalu kita tutup kurung dan enter, maka keluar hasilnya. Terus di sini ada jumlah potongan pegawai golongan 4. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum if. Yang ditanya potongan pegawai golongan 4, maka kita blok dulu golongan. Setelah itu titik koma 4. Yang ditanya golongan 4 kan ya, maka kita ketik 4, titik koma, kita blok potongan gajinya, kita blok dari awal sampai akhir, jumlahnya nggak usah. Terus kita tutup koma, tutup kurung, maaf maksudnya, dan keluar hasilnya. Terus yang terakhir jumlah pegawai yang mempunyai anak lebih dari sama dengan 3. Kita bisa menggunakan rumus count if sama dengan count if. Terus kita blok jumlah anak kan, kita blok jumlah anak dari awal sampai akhir, jumlahnya nggak usah. Terus titik koma, petik 2, petik atas 2, koma atas 2, yang ini pokoknya. Terus
lebih dari sama dengan 3. Kita ketikkan lebih dari sama dengan 3. Tutup kurung, pakai tutup kurung, enter, keluar hasilnya. Nah, sudah selesai. Kita rapikan biar terlihat rapi, biar enak dipandang juga. Oke, itu tadi rumus yang saya gunakan untuk mengisi tabel data yang masih kosong. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Maaf jika ada kata-kata yang sulit dimengerti maupun kesalahan. Sekian, terima kasih, dadah. Assalamualaikum.